Apakah kamu pernah melihat atau bahkan mengalami batuk-batuk sampai sesak nafas? Hal itu nyatanya bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit asma. Tapi, apakah kamu tahu apa itu asma? Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari Rizky Karnaputi Ananda Tristan, Irvani Putri, Nidia Ayu Artanti, Widya Jelita, dan Syara Raihandina. Kami sebagai mahasiswi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya ingin memberikan edukasi dan beberapa tips mengenai asma loh. Jadi tonton terus sampai habis ya. Jadi apa itu asma? Asma adalah kondisi di mana saluran udara di paru-paru mengalami penyempitan karena adanya peradangan dan pengencangan otot-otot di sekitar saluran udara kecil, sehingga menimbulkan gejala seperti batuk, bernafas hingga mengeluarkan bunyi atau mengi, dan dada sesak. Lalu, penyebab dari asma sendiri bisa disebabkan karena faktor genetik atau keturunan, obesitas, dan memiliki alergi lain seperti eksim dan rinitis. Sedangkan Dampak dari asma juga dapat menyebabkan seseorang menjadi cepat lelah, susah tidur, dan sulit untuk berkonsentrasi. asma menjadi salah satu penyakit tidak menular dan tidak bisa disembuhkan yang menjadi masalah kesehatan di dunia, di mana berdasarkan data dari WHO menjelaskan bahwa total individu yang mengidap asma sekitar 262 juta pada tahun 2019 dan diprediksi akan meningkat, yaitu mencapai 400 juta pada tahun 2025. Di Indonesia, penderita asma pada tahun 2020 berjumlah 12 juta atau sekitar 4,5% dari total penduduk Indonesia. Bahkan, data dari WHO memaparkan bahwa asma di Indonesia menempati posisi kelima penyebab kematian di antara negara-negara Asia dan peringkat ke-13 di seluruh dunia. Nah, meskipun asma tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol loh teman-teman. Lalu, bagaimana cara mengontrol penyakit asma tersebut? Yang pertama, penderita harus mengenali pemicu asma, misalnya lingkungan yang banyak debu atau parfum yang sangat menyengat. Yang kedua, setelah mengenali, pastikan penderita menghindari pemicu dari asma tersebut. Yang ketiga, mengenali gejala asma yang biasa dialami dan lakukan pengobatan yang disarankan sampai dapat dikendalikan, seperti penggunaan obat-obatan atau rutin menggunakan inhaler. Kemudian, tips untuk mencegah serangan asma adalah hindari kegiatan yang membutuhkan banyak energi atau tenaga, menggunakan masker, dan olahraga ringan di pagi hari yang berguna untuk mengatur pernafasan. Dalam mengontrol penyakit asma dapat dijelaskan melalui salah satu teori psikologi kesehatan yang cukup terkenal nih teman-teman, yaitu Stage of Change Model atau yang disingkat dengan SOC. SOC sendiri adalah model yang digunakan untuk melihat gambaran proses perubahan perilaku yang terjadi pada diri kita. Model ini memiliki 5 tahapan loh teman-teman. Yang pertama adalah pre-contemplation, yaitu ketika kita tidak memiliki niat untuk membuat perubahan apapun. Yang kedua adalah contemplation, yaitu di mana kita sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri. Misalnya, kita sudah berpikir nih, cari-cari di internet bagaimana mencegah terjadinya serangan asma. Yang ketiga adalah preparation, yaitu ketika kita melakukan perubahan kecil secara bertahap. Contohnya adalah kita meminum obat asma atau menggunakan inhaler. Yang keempat adalah ketika kita sudah secara rutin melakukan perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah maintenance, yaitu ketika kita mempertahankan perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Jadi, jika kamu terdiagnosa dengan penyakit asma, jangan panik. Karena meskipun penyakit asma tidak bisa disembuhkan, tetapi tetap bisa dikontrol. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Nah, sampai sini aja teman-teman. Apakah informasi sudah jelas? Jika belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dan terima kasih.